Yang pertama guys ya, yang pertama itu joknya keras sambil menikmati pemandangan, dan semoga kalian juga bisa ikutan ya menikmati pemandangan ini ya guys. Waduh. Halo, assalamualaikum sahabat Papa Bunda Story. Hari ini Papa Dim pengen sharing kekurangan dan kelebihan dari Honda EDV 160 Metroid ini sahabat. Oke, sambil jalan-jalan ya dari Stadion Pakansari. Nah, ini di belakang Papa Dim ya, Stadion Pakansari sampai ke Sentul ya. Kita test ride setelah si Bejo ini di servis yang pertama kali dan masih gratis sahabat. Lumayan ya, servis plus ganti oli gratis ya dari Honda AHC ya. Oke sahabat, jangan kemana-mana, ikutin terus Papa Dim. Let's go guys. Ada bus Stella OLED nih kebetulan ya. Kita shoot dulu aja ya sekalian nih guys. Oke, sekarang sudah 988, belum sampai 1000 guys nih ya, belum sampai 1000. Dengan konsumsi rata-rata per liternya itu 45 kilo guys. Irit, mantep banget ya. Irit banget untuk sekelas motor 160 cc ini guys. Oke, kita berangkat ya. Bismillah. Oke guys, ini jalanan mumpung sepi dan cuacanya cerah, jadi Papa Dim pengen jalan-jalan ya. Kebetulan Papa Dim hari ini cuti guys sampai tahun baru. Ini lampu merah Sentul guys. Nah, biasanya yang pada touring itu ngumpulnya di sini nih guys. Nah, ini yang touring ngumpulnya di sini biasanya. Oke guys, kita jalan lagi ya. Tadi sempat foto-foto sebentar Papa Dim ya di situ, dan ngecek juga kameranya seperti apa. Ternyata jadi kamera untuk 0,5 wide-nya itu belum kepencet guys. Jadi terlalu deket. Nah, kalau sekarang ini sudah pakai yang wide ya. Oke, sekarang kita bahas kekurangan dari EDV. Yang pertama guys ya, yang pertama itu joknya keras. Joknya keras guys ya. Kalau dibandingin dengan PCX ya, nah, teman Papa Dim kan ada beberapa yang pengguna PCX ya. Nah, untuk PCX itu empuk guys, empuk banget ya, empuk. Tapi kalau untuk EDV ini memang lebih keras daripada PCX ya. Wadaw. Jadi kalau misalkan kita perjalanan agak jauh ya, seperti Papa Dim kan kalau berangkat kerja itu perjalanan lumayan ya, 1,5 jam dari Kandang Roda sampai Mampang Perapatan 15. Nah, itu di ini guys, di daerah Lenteng Agung ya, itu sudah panas ya. Pantatnya panas tuh guys. Wadaw. Jadi harus istirahat dulu ya. Nah, biasanya sih Papa Dim istirahatnya di Cisalak ya. Cisalak, di situ ada tempat tongkrongan kopi ya, ngopi, warung Pak D Bakat. Nah, Papa Dim sudah pernah review juga di situ. Kalian bisa lihat ya, bisa lihat di YouTube Papa Dim yang A Day in My Life with EDV 160. Nah, di situ guys tempatnya enak tuh guys. Oke, jadi yang pertama adalah joknya keras. So, jadi solusinya kalau misalkan kalian punya dana lebih atau budget lebih ya, lebih baik dimodifikasi ya untuk joknya dengan busa latex guys. Seperti yang ini nih guys. Nah, busa latex Papa Dim juga pernah bikin ya videonya. Itu bisa dipakai untuk semua jenis motor ya. Kalau bisa ditambahin atau dimodif ya guys. Di sini Papa Dim sudah sampai Tugu Sentul ya. Ini dia guys, Tugunya ya. Oke, bundaran Tugu. Nah, ini bundaran ini. Nah, kalau yang ke kiri itu bisa tembus nantinya ke Citerep guys. Kita mau ambil yang ke kanan guys ya, kita puter ke kanan, kita ambil yang ke arah Babakan Madang ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia guys.
Ini jalurnya jalur yang mau ke arah Babakan Madang. Nah kalau ke arah Puncak 2 itu bisa yang lewat sana tadi guys, yang ke kiri ya. Yang ke kiri itu arah Puncak 2 juga bisa lewat Pasir Mukti ya. Nah kalau di sini Papa Dim pengen jalan-jalan dulu nih ke Sentul ya. Lihat pemandangannya tuh di sana lumayan enak ya, enak dipandang mata ya guys ya. Nah di depan sana Papa Dim biasanya kalau mau ke Janggelen atau kemana ya, ini Papa Dim ambilnya yang lurus guys, bukan yang belok kiri. Kalau yang belok kiri itu Babakan Madang ya, tapi kita di sini ambil yang lurus ya, jalur lurus saja. Karena pada motong sini ya. Oke lah, kita ikut guys ya. Nah, kita ikut guys. Dan memang tembusnya di sini-sini juga ya, sama aja ya. Oke. Oke teman-teman, kita masuk di Jalan MH Tamrin Sentul ya. Nah ini jalanannya lumayan besar dan banyak pepohonan tuh. Pemandangannya juga mantep ya guys. Oke kita lanjut lagi ya. Kekurangan edisi yang kedua ini yaitu setangnya guys. Setangnya menurut Papa Dim nyaris lurus guys. Kalau misalkan dibandingkan dengan PCX, kalau PCX kan dia agak ini ya, agak bengkok ya, agak bengkok ke dalam ya. Nah kalau si EDV ini tuh lurus guys, nyaris lurus ya. Nah ini bikin pegel untuk yang pengguna awal-awal ya guys ya. Ini bikin pegel guys. Pegelnya di sini sama di sini nih ya. Nah karena dia dipaksa untuk tegak gitu ya, lurus tegak gitu ya. Pegelnya itu sekitar 2 mingguan lah guys ya. Jadi penyesuaian lagi ya. Nah Papa Dim kan biasa dari Honda Beat ya, terus Vario Tekno ya, masuk ke EDV ini butuh penyesuaian guys sekitar 2 minggu. Nah kalau sekarang sih sudah enak guys, udah nggak terlalu pegel lagi ya. Oke sahabat, lanjut ya, kekurangan EDV yang ketiga. Oke, jadi menurut Papa Dim ya, lampunya kurang fokus, dia terlalu menyebar. Nah jadi ini contohnya ya, yang Papa Dim tes malam itu, lampu si EDV ini terlalu menyebar, nggak fokus. Nah jadi kurang terang gitu ya. Kalau ini menurut Papa Dim ya, dan bagi Papa Dim kurang terang lampunya itu. Nah kalau misalkan di tempat yang agak gelap, nah baru dia berasa terangnya ya. Seperti ini contohnya nih guys. Oke. Nah jadi menurut Papa Dim, kalau misalkan kita ada budget lebih nih ya, kita kasih tambahin lampu sorot guys, lampu sorot. Nah kalau bisa lampu sorotnya yang warna kuning. Kenapa warna kuning? Kalau warna putih, kalau misalkan lagi berkabut guys, itu nggak tembus. Oke guys, kita lanjut ya. Kekurangan EDV yang kepada guys, ada monyet guys, lewat guys, monyet. Waduh. Nah itu monyetnya ngumpet di situ guys. Wah ada monyet. Iya. Itu monyet liar ya guys ya. Karena memang kawasan Sentul ini masih banyak pohon-pohon ya, masih cakep banget untuk ekosistemnya ya. Oke guys, sorry guys tadi kepotong. Kekurangan EDV yang keempat yaitu menurut Papa Dim spakbornya. Spakbornya itu nyiprat ya, nyiprat guys. Wadaw, nyiprat. Jadi waktu itu Papa Dim pernah bersama Bunda Eli boncengan dan hujan, becek jalanannya itu nyiprat. Untungnya Bunda Eli pakai tasnya Papa Dim ya, jadi nyipratnya itu ke tas itu guys. So kalau misalkan kalian pengen gak nyiprat, bisa tuh dimodif sedikit untuk si spakbornya ya. Kita modif kan ada model-model spakbor yang nutupin si bannya itu ya.
ada seperti itu. Tapi Papa Dim juga kurang begitu paham nih, itu cocok apa enggak nih buat EDV ini guys. Oke guys, selanjutnya kita bahas lagi kekurangan EDV yang kelima. Yang kelima ini guys, untuk bagian plastik dari bodi EDV ini itu gampang tergores. Nah contohnya seperti ini yang di bagian belakang ya, yang di bagian bagasi itu gampang tergores. Nah itu banyak bekas kuku Papa Dim ya. Dan untuk yang di bagian depan, yang deket si tangki ya, tangki itu juga sama ya, itu juga cepat banget tergoresnya guys ya. Nah maka dari itu Papa Dim tutup pakai seperti ini ya, ini variasi. Nah seperti ini ditutupin. Nah apalagi kan kalau misalkan Kakak Esa kan naik di depan ya, kakinya naik gitu ya, itu gampang banget tergores. Jadinya Papa Dim tutupin pakai dia punya variasi ini guys ya, supaya nggak lecet. Memang sih itu kekurangan yang tidak terlalu signifikan ya, yang bisa kita poles, tapi kesel aja gitu guys ya. Kegores dikit lecet gitu kan ya, kelihatan banget gitu bekas-bekas dari goresan-goresan kuku itu guys. Dan selanjutnya kekurangan yang tangannya nggak cukup guys, yang keenam lah ya pokoknya. Ini cuma ada 5 nih tangannya. Oke, yang keenam yaitu untuk bagian mesin bawah ya, itu tidak ada covernya guys ya. Walaupun memang EDV ini ground clearance-nya udah tinggi, tapi alangkah baiknya untuk bagian mesin bawah itu ada covernya ya, sekalian ya. Nah kalau ini kan nggak ada ya, mau nggak mau nanti kita harus beli sendiri atau modif sendiri guys, untuk melindungi si mesin, blok mesin itu guys. Sayang banget ya kalau misalkan ada lubang, polisi tidur ataupun apa gitu ya, mentok jebret itu langsung ke mesin loh guys. Waduh, bahaya itu guys.